Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita ucapkan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak semuanya, marilah kita awali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pagi hari ini dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini marilah kita semangat untuk belajar. Kita persiapkan diri untuk belajar pendidikan agama Islam dan kita awali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada kedua orang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita simak tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang harus kita capai, apa yang harus kita dapati dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, Ananda harus mampu memahami makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta didik mampu merealisasi implementasi makna beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Ananda harus mampu menunjukkan dalil nakli yang menjelaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, peserta didik mampu menyebut hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda semuanya, apa itu iman? Dan pada kesempatan ini mari kita jelas apa pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, iman berarti percaya atau yakin. Menurut istilah iman, al-imanu tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa if'alum bil arkan. Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Dengan demikian, ada 3 unsur pengertian iman. Yang pertama, iman dengan hati. Mengikrarkan dengan hati, meyakini bahwa Allah itu ada, la ilaha illallah. Yang kedua, iman dengan lisan, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang ketiga, iman dengan perbuatan. Bagaimana iman dengan perbuatan? Kita lakukan perbuatan kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, jika kita mendirikan, melaksanakan ibadah sholat, salah satu bukti kita mengimplementasikan iman di dalam kehidupan kita. Anak-anak semuanya, apa dalil beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136 Allah berfirman. Mari kita ikuti bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Ananda semuanya,
Lalu apa manfaat, hikmah, pengaruh di dalam diri kita jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedikitnya ada 3 hikmah, manfaat jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, janji Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'min, surat yang ke-40 ayat ke-51. Allah berfirman, Inna lanansuru rasulana, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fi hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Yang artinya sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Bayangkan, apabila kita berada di dunia, Allah akan nolong kita. Apabila kita di hari kiamat nanti menyaksikan, Allah akan menolong kita. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Apabila Anda ingin hati tenang, tidak gelisah, tidak takut, salah satu caranya adalah jadilah orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran surat yang ke-13 ayat ke-28. Allah berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak pernah merasa rugi, tidak akan mengalami kerugian. Kuncinya kata Allah, jadilah orang beriman. Sebaliknya, siapa orang yang tidak beriman, orang yang tidak meyakini Allah, orang itu akan mendapat kerugian sepanjang masa, sepanjang hidupnya. Buktinya Allah janji di dalam surat Al-As ayat 1-3 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu berada benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh dan orang yang menasehati dengan kebenaran dan orang yang menasehati dengan kesabaran. Bayangkan, siapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu tidak merugi. Tetapi orang yang tidak beriman kepada Allah, innal insana lafi khusr, manusia merugi kecuali orang-orang yang beriman. Anak-anak semuanya, sampai demikian anak-anak sudah paham semuanya? Pasti anak-anak hebat, anak-anak jelas paham, anak-anak pintar. Untuk penilaian hari ini, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa pengertian iman secara bahasa dan secara istilah? Yang kedua, jelaskan perbuatan yang menunjukkan bukti kita beriman kepada Allah. Yang ketiga, terdapat dalam Al-Quran surat dan ayat berapa dalil tentang beriman kepada Allah. Yang keempat, apa yang menyebabkan orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat keempat ayat ke-136. Yang kelima, jelaskan hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, mudah-mudahan anak-anak menjadi orang yang kuat imannya, banyak ilmunya, semangat dalam menuntut ilmu, taat kepada kedua orang tua. Demikian saja, kita cukup dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.